Om Lukman itu kan salah satu distributor Kafami terbesar ya di Surabaya. Boleh diceritain nggak Om, kenapa sih tertarik sama Kafami? Juga punya toko online yang alhamdulillah juga responnya kok positif ketika produk Kafami ini disampaikan atau dicoba untuk dijual lewat via Sekaligus online gitu kan. Om Lukman juga sebagai konsumen Kafami ya, ke Oh iya. Ya. distributor, pembeli, dan konsumen langsung. Kita untuk tes gula darah dari sebelum makan Kafami dan sesudah makan Kafami itu kadar gula darahnya sama. Itu boleh diceritakan sedikit Om Lukman pengalamannya? Wabarakatuh. Selamat sore Om Lukman. Selamat sore Mbak Aisyah. Terima kasih sudah berkenan untuk di-interview, dan ini konten interview pertama kita Om Lukman. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin Aisyah mulai dengan perkenalan dulu kali ya, ke penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang nonton. Kami hari ini bersama Om Lukman, atau siapa biasanya dipanggil Om Lukman? Panggilan karena nama pasar apa namanya Lukman itu banyak pasaran. Jadi teman-teman panggil saya Bang L aja. Bang L. Baik, kalau Aisyah tetap panggil Om Lukman aja ya, nggak enak manggil Abang. Ya. Baik, Om Lukman. Hmm, Om Lukman itu kan salah satu distributor Kafami terbesar ya di Surabaya. Amin. Bismillah, insya Allah. Insya Allah. Boleh diceritain nggak Om, kenapa sih tertarik sama Kafami? Ya, jadi awalnya pertama kali kenal dengan produk Kafami terus terang dari Ayahanda Ustadz Yusuf. Karena beliau menyampaikan untuk punya izah bahwa prihatin dengan kondisi saat ini eh, makanan yang ada itu belum halal dan thayyib, ya kan? Sudah halal tapi belum thayyib. Nah, ini yang jadi akhirnya menjadi perhatian, dan alhamdulillah ketika ketemu dengan Ayahanda Ustadz Yusuf di salah satunya yang paling saya ingat itu di Yogyakarta, ketika mulai mengenalkan soal Kafami kepada para asatidz, kepada gurunda, alhamdulillah telah dapat banyak doa juga dari para gurunda, termasuk salah satunya Tuan Guru, Ustaz Lukman, ada juga Habib Anis dan Ustaz Salim Villa. Saya bismillah berikhtiar juga memantapkan, karena selain bisa jualan, kita juga bisa punya apa namanya ya, kontribusi untuk membuat umat ini punya pilihan apa namanya menu makanan yang halal dan thayyib juga gitu kan. Nah, dari situ akhirnya saya coba apa namanya pelajari satu-satu, saya pastikan beberapa hal, dan saya bismillah yakin bahwa insya Allah Kafami jadi salah satu peluang yang mungkin momentumnya insya Allah kita bisa dapat nih, ya kan? Maksudnya dapat itu setelah rame-rame umat ini paham tentang mana produk yang terafiliasi, salah satunya akhirnya kemudian kita punya pilihan, umat punya jawaban gitu kan. Kalau kita dulu punya ada fried chicken yang terafiliasi, sekarang sudah ada saudara kita dengan merek Almas, ya kan. Termasuk juga saya juga dengar itu ada namanya pizza Gaza, ya kan, sebagai bagian daripada bentuk untuk kemudian umat punya pilihan yang bisa sesuai dengan dan tidak ada rasa bersalah gitu kan. Itu kurang lebihnya. Dari situ akhirnya bismillah ikhtiar, dan alhamdulillah responnya cukup signifikan itu. Mengenai produk terafiliasi Om Lukman juga kan punya toko ya secara online, menjual namanya Bun Lukna. Tuh. Ya, itu salah satu tim kami, itu kebetulan juga punya toko online yang alhamdulillah juga responnya kok positif ketika produk Kafami ini disampaikan atau dicoba untuk dijual
jual lewat via online gitu kan. Alhamdulillah. Menjual produk apa saja itu Om Lukman di toko Bun Lukna? Di sebenarnya kami tidak banyak, maksudnya kalau yang di sana yang jadi highlight itu adalah ke selain Vitabat ya Kak Fami, sedangkan yang lain itu pernak-pernik untuk toddler, ada kayak apa namanya? Kalau saya tahu itu kayak permainan anak-anak semacam itulah. Itu. Baik, insya Allah. Mungkin teman-teman yang mau juga beli Kafami yang ada di sekitar Surabaya bisa cek toko Bun Lukna di Shopee ya, Om Lukman ya. Iya, iya. Kemudian kemarin kita kan baru regulasi baru ya, Om Lukman, kita mau menyetarakan harga online. Menurut Om Lukman sendiri, apa sih keuntungan ketika kita menyetarakan harga secara online? Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa bisa jadi harga di marketplace atau di online itu jadi benchmarking atau acuan calon pelanggan Kafami untuk melihat realnya berapa sih harganya. Karena rata-rata orang tahunya adalah ketika dia beli sesuatu dan punya banyak pengalaman, seringkali harga di online, sorry, di offline itu ternyata ketika iseng ngulik di marketplace menemukan sesuatu yang lebih murah yang bisa jadi produknya serupa atau mungkin pernah jadi korban iklan di sebuah media sosial platform entah itu Instagram atau apa kan muncul tuh di beranda tiba-tiba menarik nih kan tiba-tiba harganya anggaplah 100.000 gitu tapi ketika diketik nama yang sama produk tersebut di sebuah marketplace ternyata harganya bisa jadi cuma ada yang 30.000 ada 25.000 dan kita ketika scroll ke bawah justru menemukan yang justru lebih murah lagi tinggal kita sekarang lebih selektif dengan memastikan misalnya ketika membeli produk tertentu itu selain apa namanya pembelinya sudah banyak yang dicek adalah komentar bintang satu jadi bukan lihat wih ini sudah pembeli sudah lebih dari 1.000 terus kemudian bintang 5 juga banyak salah yang harus dilihat adalah di apa di komentar di bintang satu karena di bintang satu itu real tentang testimoni bahwasanya produk tersebut bagus atau kemudian seperti apa gitu kan karena terkadang saya juga dulu ini pun belajar dari pengalaman karena balik pernah kejebak gitu kan nah dan secara umum sejak setelah COVID itu apa namanya nyaris seluruh yang mau beli sesuatu itu pasti harga di marketplace itu jadi acuan gitu loh. Oh ternyata harganya segini nih gitu kan. Nah ketika nanti Kafami dengan harga bikin harga sekarang di rentang 7.000, insya Allah ketika semua orang tahu bahwasanya memang harga pasaran dan stabil bisa dijaga itu membuat seseorang atau siapapun yang hendak membeli itu sudah punya kenyamanan dan sadar bahwa oh standar harga dimanapun kita beli adalah harganya di kisaran 7.000. Nah tinggal treatment di mana di offline-nya saja yang mungkin disitulah kita bisa maksimalkan lagi dengan memberikan diskon gitu kan atau apapun lah itu sehingga akhirnya eh, beda dengan yang ada di marketplace itu sih kurang lebih. Jadi peluangnya saya rasa lebih besar lagi gitu kan ketika kita standarkan harga dan stabil harga di angka 7.000. Seringkali produk tertentu itu karena tidak ada kesamaan harga, justru itu malah merusak dan akhirnya membuat orang malah penasaran tuh. Maksudnya penasaran gini, jangan-jangan yang murah itu justru yang palsu gitu kan. Ada juga yang malah cari yang paling mahal karena yakin itu yang orisinil gitu kan. Nah, tapi kalau kita sama-sama ikhtiar di Kafami dan kita bisa komitmen menjaga harga sesuai dengan yang disampaikan kemarin dari pusat bahwa harga memang seperti itu maka insya Allah jadi wasilah untuk memastikan eh, info yang disampaikan kepada seluruh calon pelanggan Kafami itu akhirnya sama dan dari hal itu teman-teman bisa insya Allah dapat keberkahan ketika banyak yang nanti dan saya meyakini banyak yang nanti yang akan membeli Kafami baik lewat online maupun offline. Ya, betul. Terima kasih Om Lukman sudah berbagi pengalamannya. Menyangkut tentang pembeli dan sekaligus Om Lukman juga sebagai konsumen Kafami ya.
ke Oh iya, ya. distributor, pembeli, dan konsumen langsung, kita langsung masuk ke pembahasan tentang hari ini ya, Om Lukman. Apa kemarin tes gula Hari ini, darah? baru ini Hari tadi, ini, baru setelah, hari ini. ya, Untuk tes gula darah, dari sebelum makan kafami dan sesudah makan kafami itu kadar gula darahnya sama. Itu boleh diceritakan sedikit, Om Lukman, pengalamannya? ya, jadi terus terang ini informasi awal dari Ayanda Ustadz Yusuf. Terus kemudian menceritakan ada seorang dokter yang menginformasikan, Kafami ini keren, harusnya jangankan harga yang sekarang dibuka mungkin harga 5.000, harga 10.000 pun tuh masih murah gitu. Kenapa? Karena banyak orang cari makanan yang serensa dan toyib, gula darahnya tidak ngefek ketika habis memakan atau mengkonsumsi Kafami ini gitu kan. Saya sempat menanyakan, tolong ada video nak itu testimoninya dari dokter tersebut gitu, kata Ayahanda Ustadz Yusuf, belum ada karena beliau lagi di Turki. Nah, karena saya penasaran jadi akhirnya baru setelah berapa hari dari informasi itu dan baru hari ini tadi saya iseng gitu, kebetulan tadi malam juga makan terakhir jam 3 atau jam setengah 4 lah itu. Setelah itu sampai tadi pagi sudah lapar gitu, cuma loh, oh ya niatlah hari ini mau ke, kan tidak punya alat tuh, jadi akhirnya saya ke Kimia Farma lah, terus terang lebih murah tesnya. Jadi mungkin ini bisa jadi challenge juga, bisa dicoba semua teman-teman atau para distributor juga bisa bikin video yang sama, dan saya sudah kirimkan contoh video testimoninya. Jadi iseng lah saya tadi pagi ke Kimia Farma tes gula darah tok. Nah, alhamdulillah kondisinya saat itu masih di angka 97. Nah, ini hasilnya 97. Dan apa namanya? Setelah itu saya pulang, saya sarapan langsung Safami kurang lebih yang mie goreng dua bungkus plus dadar yang juga ada dua. Nggak tahu tadi Bunda bikin kayaknya dua sih, banyak betul. Terus kemudian setelah itu saya aktivitas biasa, tidak ada hal yang maksudnya seperti ada angkat beban tak apa, ya seperti biasa antar anak. Terus kemudian sampai akhirnya tidak kerasa sudah pada duhur, loh, wah ini bisa tes ulang lagi nih ya. Akhirnya kemudian saya isenglah ke apotek terdekat. Nah, yang alhamdulillah juga menyiapkan untuk bisa tes gula darah, dan alhamdulillah agak deg-degan juga saya tadi, ini bener nggak gitu kan. Nah, ternyata kok hasilnya sama-sama 97. Nah, alhamdulillah ternyata terbukti bahwa Kafami itu tidak mengakibatkan terjadinya peningkatan gula darah, dan alhamdulillah artinya ini insya Allah betul-betul makanan yang halal dan toyib beneran. Dan saya sampai tadi penasaran, saya sengaja tidak saya teruskan videonya karena sudah durasinya sudah hampir 1 menit 54. Saya tanyalah sama apotekernya gitu. Saya ceritakanlah tadi pagi saya belum sarapan, terus kemudian saya sudah sarapan, terus kemudian saya ceritakan ini masih 97, ini wajar atau enggak gitu kan gitu. Karena saya sudah sarapan, Pak, harusnya itu 110 atau 130 habis sarapan Pak gitu. Bapak memang tadi sarapan apa? Saya ditanya gitu kan. Saya bilang saya pakai mie instan 2 bungkus gitu. Kan itu ada karbonya Pak. Harusnya naik ini Pak gitu. Senaik-naiknya seberapa sih? Apakah jadi dari 97 jadi 98 atau jadi 99? Ya paling enggak 103 atau 105 itu Pak gitu loh. Kan ada karbonya. Enggak ini Pak. Ini Mbak, ini dari mokaf. Jadi ya ini hasil buktinya bahwasanya 97 tuh. Nah, itulah yang akhirnya saya juga sangat lega, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti ini jadi wasilah informasi ini mudah-mudahan apa namanya valid, dan saya yakin bisa jenengan semua atau semua teman-teman membuktikan sendiri ke apa dengan caranya, entah langsung datangin apotek terdekat yang melayani tes gula, murah sekali kok. Ada tadi yang di Kimia Farma terus terang di 20.000, kalau di Viva Apotek tadi cuma 13.000. Jadi ya worth it lah untuk umumnya dicoba untuk menuntaskan rasa penasaran gitu kan. Itu kurang lebih informasinya Mbak Isa. Baik, Masya Allah. Seru sekali ya, Ustadz. Oh, maaf, jadi saya manggilnya Ustadz. Karena kan biasanya saya berkomunikasi juga banyak sama Ustadz-Ustadzah, jadi terbiasa ngomongnya. Seru sekali Om Lukman untuk dengar ceritanya, karena saya juga termasuk deg-degan waktu pas dengar Om Lukman. Saya tadi habis cek gula darah, terus Aisyah deg-degan. Aduh, gimana ya? Itu bener nggak ya? Bener nggak ya? Gitu kan selama ini hanya dengar cerita saja gitu.
Selain kadar gula Ya. darah, Om Lukman, ada juga perubahan lain nggak yang dirasakan sama Om Lukman? Apakah perubahan dari energi, pencernaan, atau lain-lainnya? Yang pasti apa setelah makan kafami itu kenyangnya lebih lama ya. Kenyangnya lebih lama terus kayak seperti apa saya bilang kayak makan sudah hampir se setumpuk nasi gitu loh, sudah kenyang betul gitu ya. Bukan karena saya 2 porsi lah, tapi biasanya ya namanya merek lain tuh dalam rentang berapa jam tuh sudah atau berapa saat gitu sudah rasanya lapar lagi gitu kan. Kalau ini tuh kenyangnya lebih awet gitu dan lebih drama di rumah nggak ada lagi gitu. Drama di rumah tuh maksudnya anak-anak mau bikin tak gimana ya silahkan sudah. Kalau dulu tuh kan kita ada hari tertentu baru boleh, jangan dalam sebulan tuh tanggal berapa atau hari tertentu apa enggak boleh, sudah kemarin sudah atau seminggu lalu sudah. Jadi kalau yang ini loss aja sudah awalnya. Mau bikin yang versi apa namanya kuah atau goreng kami siapkan sudah di rumah, jadi sudah ada penggantinya. Jadi anak-anak pun senang, bundanya juga tenang gitu kan. Itu serunya di Kafami. Pernah nggak di rumah itu dikreasikan Om Lukman? Misalnya jadi apa gitu? Jadi mie telur atau Oh iya, udah. dicampur sama Jadi apa? kalau kami itu Bunda biasanya bikin jadi apa namanya mie nyemek kata orang Jawa sih, tapi lebih dominan ada saus tomatnya gitu. Jadi masak mie merah bahasa kami. Nah itu merek sebelumnya itu sudah khas sekali kan untuk kemudian kami bagian bagian dari kayak masakan spesialnya Bunda gitu kan. Nah ketika baru 3 hari yang lalu itu 3 hari yang lalu terus kemudian yang paling kecil ngomong pengen mie merah Bunda gitu, nih bisa nggak sama ada rasanya gitu kan. Akhirnya kemudian ketika dicoba kurang lebih hampir sama betul-betul, cuma beda di mungkin kalau mau jujur itu tekstur tekstur mie-nya saja ini lebih kenyal, lebih lebih apa namanya terasa gitu. Kalau kalau yang sebelumnya kalau kita maaf kita sempat tinggalkan atau agak lama makannya itu kata orang Jawa belenya itu apa ya sudah mengembang lah mie-nya itu. Nah kalau ini malah justru ada teman bilang izin bang itu kemarin saya masak lihat lihat dari video tutorial masak kafami itu kan kurang lebih lama dari mie yang sebelumnya gitu kan. Nah ini ternyata saya juga kelupaan untuk kemudian matikan, ternyata aman aja bang ya kalau kelewatan misalnya lebih dari 5 menit sampai 8 menit itu ternyata bentuknya tidak berubah gitu, termasuk juga ketika izin eh, kalau mie kuah jenisnya itu ketika merek lain maaf itu ya langsung mengembang gitu kan, airnya makin apa surut apa bahasanya ya karena terserap sama kafami apa mie-nya gitu. Tapi kalau kafami ini stabil, jadi tinggal ditambahin apa tambahin bawang goreng kasih ceplok, waduh sudah selesai, harus selesai dengan adat itu, mantap udah itu. Insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Seru sekali ya mendengar ceritanya Om Lukman. Kita lanjut ke ini nih Om Lukman tentang kesehatan karena Kafami ini kan memang dari awal diikhtiarkan untuk menjaga kesehatan umat dan orang Indonesia tentunya. Ya. Jadi menurut Om Lukman sendiri, pandangannya tentang menjaga kesehatan dan bagian amanah dalam menjalankan Islam itu seperti apa Om Lukman? Ya, inilah salah satu kalau saya bahasakan tuh strong way. Dalam artian selain bisa jualan, kita juga punya narasi yang membuat minimal punya kontribusi lah, apa sehingga umat atau paling tidak keluarga kita atau keluarga terdekat sampai teman-teman itu punya alternatif pilihan yang sudah solutif sekali, yang sehat gitu kan. Nah, di tengah gempuran kita dan tanda kutip juga diracuni oleh pihak ketiga yang memang ingin umat ini tidak sehat gitu kan. Nah, ketika kita bangkit, kita punya pilihan, insya Allah ini jadi solusi dan mudah-mudahan setelah ini pelan-pelan lah kita ikhtiar dan alhamdulillah ini respon dari eh, baru sekitar September sampai bulan ini nih yang repeat order yang sudah suka itu sudah terbentuk apa namanya polanya dan alhamdulillah kami makin meyakini ketika kami menyampaikan kebaikan dari
kafami ini halalan thayyibah, termasuk juga testimoni berupa ternyata tidak ada mengakibatkan kenaikan gula darah. Insya Allah nanti efek dominonya, informasinya, selain kita sekedar hanya menyampaikan sebuah pilihan yang insya Allah sehat, insya Allah juga dapat wasilah pahala gitu kan. Kenapa pahala? Dapat pahala karena kita minimal bisa jadi para santri yang selama ini selain makan nasi jajannya makanan tidak sehat, maka sekarang sudah punya alternatif yang sehat. Termasuk juga mudah-mudahan ini juga dari wasilah para alumni santri atau pengusaha muslim yang mungkin melihat peluang ini bagian daripada ikhtiar untuk supaya kita punya makanan sehat dan jadi peluang usaha juga. Nah, ini jadi wasilah kafami untuk kita bisa kenalkan ke umat sehingga double double kick lah dalam tanda kutip bahasa Ustadz Ayah Ustadz Yusuf itu kan. Saya dapat pahalanya, mengenalkan ada dakwah, ada syiarnya, termasuk juga kita juga dapat wasilah dari hasil penjualan dari kafami ini. Jadi ya mudah-mudahan semakin banyak yang mengenalkan produk ini, insya Allah umat makin sehat, generasi yang berikutnya juga makin sehat, tidak diracuni oleh makanan yang mengakibatkan sakit-sakit atau penyakit yang akhirnya baru di masa tuanya itu baru ketahuan. Apalagi sekarang banyak sekali baru usia 25 tahun atau 20 tahun sudah kena diabetes kan. Nah, itu bisa jadi ya karena pola makan yang memang salah. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya alternatif yang menjadikan solusi. Ini adalah makanan bisa jajan tapi sehat lah, gitu kan? Gitu. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak Om Lukman, kita sudah ada di ujung interview karena Zoom-nya juga Zoom gratis, nggak bisa lama-lama. Nanti dia Ya, terputus terima dalam waktu kasih 40 sama-sama. menit. Ya, jadi mungkin ada pesan terakhir dari Om Lukman atau pesan atau doa untuk teman-teman yang juga lagi ikhtiar, mau jaga gula darah atau jaga kesehatan dengan Kafami ini. Gimana putus-putus, Mbak Isa, mohon maaf. Oh iya, Om Lukman. Tadi Aisyah bertanya apakah ada pesan-pesan terakhir atau doa-doa untuk teman-teman yang juga lagi ikhtiar gitu untuk menjaga apakah gula darah atau kesehatan dengan Kafami ini. Oh iya, insya Allah dengan kita mengkonsumsi kafami, apa yang sedang kita niatkan, apa yang sedang kita ikhtiarkan, termasuk juga tetap harus olahraga dengan jajanan yang sehat atau alternatif makan berupa kafami ini, yang selama ini kita belum punya solusi, akhirnya sekarang punya jawaban dan bisa menjadi wasilah menjaga kesehatan, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk tetap ibadahnya, terus ikhtiarnya semakin baik. Dan yang lebih penting lagi ya kita saling doa mendoakan, tetap sabar, menikmati prosesnya bagi yang sedang mengenalkan Kafami ini kepada calon pelanggan atau kepada kawan-kawan yang ada di sekitarnya atau keluarga. Insya Allah saya meyakini Kafami bagian dari wasilah keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan semuanya diijabah sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Om Lukman sudah meluangkan waktunya sedikit untuk bersedia di interview bersama tim Kafami. Saya Aisyah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya sekarang ingin tes gula darah. Hari ini tepat jam 8.30. Ini untuk memastikan bahwa apakah ada perubahan setelah sebelum mengkonsumsi Kafami dan setelah mau konsumsi Kafami. Ini tingkat level gula darah saya. Tujuh. Oke. Jangan terlalu rendah. Ini rendah masih. Ini nanti kalau terlalu rendah, Bapak nanti minta maaf. Kalau nggak diajak ngomong nggak tahu. Oh, ini biasanya normalnya berapa sih? Ya gini, tapi iya. jangan sampai di bawah 80. Oh iya. Oke, siap. Makasih informasinya. Iya. Kita kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saat yang dinanti-nanti.
waktunya kita sarapan kafami. Ini jam 9 kurang 10, dan insya Allah nanti 2 jam lagi kita akan tes bagaimana hasil setelah kita memakan kafami, dan ini kebetulan requestnya 2 porsi. Saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini sudah jam 12 kurang 10. Tadi pagi sudah sarapan kafami, dan mudah-mudahan kita lihat tesnya apakah ada perbedaan setelah mengkonsumsi yang saat tadi pagi kita sudah coba hasil tes gula darahnya. Ini di tempat yang berbeda tapi sama-sama bagian daripada fair. Oke, jadi Anda nanti dimanapun Anda coba, Anda bisa lihat sendiri. Insya Allah bukan karena sesuatu yang direncanakan, tapi ini apa adanya informasinya. Masya Allah, Alhamdulillah. Batas tingginya 200 Ya. jadi masih normal. Baik. Ini hasilnya teman-teman. Saya tadi tes tadi pagi itu sudah makan 2 bungkus kafami goreng plus telur. Ini tadi setelah jam 2 jam, ini pas jam 12 kurang 10, hasilnya tidak ada perubahan. Demikian informasinya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.